Halo Sobat Kopi Film, jumpa kembali dengan kami, Kopi Film Channel dengan gue Ronald. Dan gue Yudi. Kami kembali datang menemani kalian membawakan alur cerita film yang kece-kece. Jangan ragu untuk tekan tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe channel ini. Kali ini, film yang kita bahas bergenre action komedi. Sebuah film yang kami rekomendasikan buat sobat semua. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita meluncur ke alur cerita film Detektif Chinatown. Seruput dulu. Kisah dimulai dengan pemuda tampan yang gagal masuk kepolisian karena gugup. Pemuda ini bernama Qin Feng. Lalu sang nenek menyarankan dia untuk berlibur ke Thailand, bertemu dengan pamannya Tang Reng, seorang detektif hebat di Chinatown. Di Thailand, tampak dalam mobil polisi yang sedang melakukan penggerbekan sebuah toko barang antik. Namun di sana mereka menemukan mayat. Polisi yang memimpin penggerbekan itu bernama Huang. Selang beberapa lama datang juga polisi berbaju preman bernama Kontai. Tampaknya mereka berdua saling bersaing untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Dan barang bukti pembunuhan ditemukan sebuah senjata antik dari besi. Di sisi lain, Tang Reng sedang asik bermain mahjong. Sampai-sampai dia lupa untuk menjemput Qin Feng di bandara. Hasil laporan otopsi pun keluar. Huang dan Kontai berebut untuk bisa mendapatkan berkas tersebut lebih dulu. Udah kayak Tom and Jerry, berantem mulu. Dan hal ini juga memicu anak buah mereka saling berkelahi juga. Alhasil sang komandan pun marah karena kelakuan mereka berdua. Mereka berdua pun menghadap sang komandan dan memberikan laporan bahwa ada emas yang dicuri di sana. Sang komandan berkata kalau mereka bisa menemukan sang pembunuh bisa naik pangkat menjadi wakil kepala. Tang Reng pun akhirnya menjemput Qin Feng di bandara. Dia membawa Qin ke sebuah klub malam yang penuh cewek-cewek seksi. Di sana juga ada Kontai datang berkunjung. Tang Reng juga sempat memberikan obat ke dalam minuman Qin. Tapi Qin malah menukar dan minum punya Tang Reng yang dosisnya lebih besar. Makin teler deh. Pagi hari, Qin bangun dari tidurnya. Dan ketika ke kamar mandi, malah melihat Tang Reng sedang asik mengintip di kamar mandi. Tapi apesnya, Qin malah yang dituduh mengintip gadis cantik bernama Xiang. Tang Reng membeli sebuah kalung emas untuk diberikan kepada Xiang, gadis impiannya. Sesampai di rumah, Qin tampak kesal dan ingin pulang karena Tang Reng itu hanya seorang pembohong dan bukan detektif hebat. Sementara itu, hasil sidik jari pun keluar dan rupanya ini mengarah kepada Tang Reng. Karena ketika Tang Reng sedang asik perawatan muka, dia menerima telepon dari polisi. Dan benar saja, ketika Tang Reng melihat ke kanan dan ke kiri, banyak polisi berseragam preman datang ke arahnya. Tang Reng lari dikejar begitu banyak polisi di belakangnya. Namun, Tang Reng yang lincah seperti itu Pai selalu lolos. Huang yang begitu pede akan menangkap Tang Reng, justru kakinya dipukul oleh Qin dan malah jadi terpental, serta hidungnya berdarah karena jatuh ke tanah. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sampai ke pasar apung. Tetap saja, Tang Reng dan Qin sulit untuk ditangkap dan berhasil lolos. Saat sedang bersembunyi, Qin bertanya, kenapa bisa dikejar polisi? Tang Reng menceritakan kalau dia dituduh membunuh orang. Kontai juga sempat kesal kepada Huang karena akan menangkap Tang Reng. Dia berkata kalau Tang Reng itu adalah teman baiknya. Huang menjelaskan kalau 3 bulan yang lalu ada kasus pencurian emas dan hasil pencurian itu disembunyikan di tempat sompat sang korban pembunuhan. Dan berdasarkan bukti CCTV, orang terakhir yang masuk ke tempat sompat adalah Tang Reng. Ditambah ada sidik jari Tang Reng di alat bukti pembunuhan. Kocaknya, Kontai yang tadinya begitu menggebu membela Tang Reng malah jadi berbalik kalau dia tidak mengenal Tang Reng. Saat sedang berdebat, malah ada telepon masuk dari Tang Reng. Dan akhirnya Kontai meminta Tang Reng untuk menyerahkan diri. Dalam sebuah gang, Tang Reng dan Qin bertemu dengan 3 orang tidak dikenal. Mereka rupanya komplotan pencuri emas yang berpikir kalau Tang Reng tahu di mana posisi emas itu berada. Ketika ditanya pun, Tang Reng bingung. Dia cuma tahu kalau dia suruh membawa kotak peti ke sebuah van. Dia tidak tahu kalau di dalam peti itu ada emasnya. Tang Reng berkata kalau dia memang menerima telepon untuk mengantarkan peti itu. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya Tang Reng dan Qin berhasil meloloskan diri. Serta berhasil juga mengalahkan salah satu komplotan berbadan King Kong itu. Dan mengambil kalung untuk Xiang yang sempat diambilnya. Tang Reng dan Qin pun masuk berita TV kalau mereka dicari oleh polisi karena kasus pembunuhan. Tang Reng pun sempat menelpon Kontai untuk meminta data dari kasus ini. Tang Reng dan Qin pun datang ke rumah Xiang. Tak lupa Tang Reng memberikan kalung emas hadiah ulang tahun kepada Xiang.
Namun, beberapa saat kemudian, datang 3 orang komplotan itu juga ke rumah Xiang dan berkata kalau mereka rekan Tangreng. Saat mereka sedang mencari Tangreng dan Qin, datang juga Kontai yang juga ikut bersembunyi karena Huang pun ikut datang ke sana. Konyolnya, saat Huang masuk ke dalam kamar Xiang, King Kong malah berpura-pura sebagai keponakan Xiang yang agak terbelakang. Karena kepergok Huang, Kontai berinisiatif untuk menyanyikan lagu Happy Birthday bagi Xiang. Dan setelah situasi aman, Kontai memberikan berkas kasus pembunuhan kepada Tangreng. Dan dia juga sempat meminta Tangreng untuk pergi keluar dari Thailand. Tangreng menceritakan kejadian malam itu kepada Qin. Dia berkata kalau saat dia pergi, Sompat masih hidup. Tangreng mengurungkan niatnya untuk pergi keluar Thailand dan berniat untuk mencari kebenaran bersama Qin. Mereka pun mulai mencari riset ke tempat-tempat yang sekiranya berhubungan dengan kasus ini. Qin dan Tangreng pun datang kembali ke lokasi kejadian dan mulai mencari petunjuk. Namun saat sedang asik mencari petunjuk, tiba-tiba ada orang datang ke sana. Mereka pun bersembunyi di bawah tempat tidur agar tidak ketahuan. Qin sepertinya menemukan sebuah petunjuk di dinding tembok bawah tempat tidur. Qin ingin melihat langsung rekaman CCTV di kantor polisi. Dan Tangreng menjadi pengalih perhatian bagi para polisi untuk mengejarnya. Bersama dengan Kontai, dia melihat rekaman CCTV dari hari sebelum kejadian sampai malam kejadian pembunuhan. Qin dan Tangreng datang ke kedai kopi yang sering didatangi Sompat dan menemukan petunjuk kalau anak Sompat memiliki teman di seberang kedai kopi. Tangreng dan Qin datang ke rumah teman anak Sompat. Temannya itu bernama Snow. Namun masih belum menemukan petunjuk yang kuat. Saat hendak pulang, tiba-tiba mereka diculik oleh gangster. Dan rupanya emas yang hilang itu milik sang ketua geng, Tuan Yan. Tuan Yan berpikir kalau Tangreng lah yang mencuri emas itu, karena terlibat dalam pembunuhan Sompat. Tuan Yan memberikan waktu kepada mereka 5 hari untuk mencari emasnya. Qin malah menantang akan mendapatkannya dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, mereka akan dijadikan makanan buaya di sungai. Tangreng dan Qin saling berdebat tentang masalah ini. Dan akhirnya mereka berpisah untuk mencari petunjuk masing-masing. Anak buah Tuan Yan sempat menangkap Tony, asisten polisi dari Huang. Namun, dia berhasil kabur. Dan Qin sedang mencoba mencari petunjuk ke rumah Snow. Dan saat ayah tirinya pulang, Qin sempat terdiam. Dia mengingat semua tempat yang sudah dikunjungi selama ini, karena wajah ayah Snow tidak asing baginya. Dan Qin pun akhirnya ingat kalau dia adalah seorang petugas bengkel, di mana mobil van itu dibuang. Qin dan Tangreng pun kembali bertemu di lokasi kejadian, dan Qin menemukan petunjuk kalau selama ini sang pembunuh sudah ada berhari-hari sebelum kejadian. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur karena ada bekas tapak kaki di tembok. Pada malam kejadian Tangreng datang, sang pembunuh di situ justru menyamar sebagai Sompat. Namun, belum beres mereka menyelidiki tempat itu, datang pria bertopeng hendak membunuh mereka berdua. Sang pria bertopeng juga membakar tempat lokasi kejadian. Namun, Tangreng dan Qin berhasil kabur keluar. Tony menyandra Xiang dan meminta kepada Tangreng untuk memberitahu di mana masih berada. Tony merupakan salah satu dari komplotan perampok emas itu. Ketika Tony menembak ke arah Tangreng, Xiang justru menyelamatkannya dan dia yang tertembak. Xiang pun dilarikan ke rumah sakit. Dan saat di rumah sakit pun, para polisi datang untuk menangkap Tangreng dan Qin. Dalam keadaan terjepit, rupanya 3 komplotan itu juga datang ke rumah sakit. Ketika lampu padam karena konser, terjadilah baku tembak di sana. Momen itu dimanfaatkan Tangreng dan Qin untuk kabur melarikan diri. Mereka bergegas untuk mencari motif pembunuhan. Qin mulai curiga dengan ayah tiri Snow. Saat di rumah Snow, tampak dia mencoba bunuh diri dan membakar buku hariannya. Mereka pun membawanya ke rumah sakit. Dan di buku harian itu juga ada motif dari pembunuhan Sompat. Polisi pun datang kembali ke rumah sakit untuk menangkap Tangreng dan Qin. Tangreng sempat menabrak troli di rumah sakit. Ketika Tangreng memasukkan obat-obat yang terjatuh, Qin mendapatkan jawaban bagaimana sang pembunuh bisa kabur dari lokasi kejadian. Qin pun mengajak Tangreng ke TKP pembunuhan, dan kali ini terjadi aksi kejar-kejaran bagai film Fast and Furious. Sesampai di TKP, Tangreng menemukan emas yang berada di dalam patung, dan menunjukkan itu kepada pihak kepolisian. Tangreng menjelaskan emasnya selama ini ada di balik patung. Sompat tidak sempat memberitahu kepada rekan-rekan perampok lainnya karena terbunuh. Tangreng juga berkata bisa membuktikan kalau dia bukan pembunuhnya dan akan membawa uang kepada sang pembunuh sebenarnya. Saat di rumah sakit, Tuan Li, ayah tiri Snow, ada di sana.
dan Tangerang menceritakan dengan detail bagaimana pembunuhan itu terjadi. Dia berkata kalau Lee sudah berada di tempat Sompat seminggu sebelumnya. Dan dia juga membunuh Sompat kemudian menyamar menjadi Sompat, lalu menghubunginya untuk mengantar patung Buddha. Padahal dalam peti itu Tuan Lee bersembunyi dan menyalakan speaker Bluetooth di samping mayat Sompat untuk memerintahkan Tangerang. Dan Tuan Lee pun bisa keluar dari tempat Sompat tanpa ketahuan CCTV dan menjadikan Tangerang tersangka utama. Motif dari pembunuhan ini tercatat dalam jurnal milik Snow. Di sana diceritakan, Sompat sering mengikuti Snow karena ingin mencari tahu posisi anaknya yang juga merupakan teman Snow. Dan lebih parahnya lagi, Snow di situ bercerita kalau dia sempat diperkosa oleh Sompat. Dan hal itu membuat Snow malu untuk bercerita. Ayah tirinya yang membaca jurnal itu menjadi sakit hati dan timbul rencana untuk membunuh Sompat. Dan Kin pun menunjukkan speaker Bluetooth sebagai bukti kuat kalau Lee pernah berada di tempat Sompat. Karena speaker Bluetooth dapat mengingat handphone yang sudah terkoneksi. Dan karena sudah ketahuan, Lee pun meloncat dari jendela rumah sakit dan mati tertabrak oleh mobil kontai. Dan karena hal ini, kontai malah diangkat menjadi wakil kepala karena dia sudah menemukan emas serta membunuh sang pembunuh yang akan melarikan diri. Di akhir cerita, tampak Kin menemukan jawaban kenapa Sompat membutuhkan Snow. Dia berpikir kalau putranya hilang atau meninggal karena dibunuh oleh seorang gadis. Sebab dia melihat foto-foto Snow dengan putranya. Dan Snow mengetahui hal itu dan takut terungkap. Dia membuat jurnal agar dibaca ayah tirinya. Snow membuat rancangan untuk membunuh Sompat dan sang ayah tirinya yang mengeksekusi. Snow juga menggunakan Kin dan Tangerang untuk menyingkirkan ayah tirinya. Rupanya semua ini diotaki oleh seorang gadis cantik yang polos. Wah, cerita film yang seru ya. Walau terkesan biasa, tapi film ini dibuat dengan plot twist yang bagus sekali. Selain ada unsur komedi, ada juga bagian yang membuat kita menjadi penasaran. Semoga kita bisa menjadi seperti Kin dan Tangerang, yang selalu berusaha melewati segala hal yang sulit dalam hidup sampai menemukan jawabannya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Seruput dulu.